Ini yang saya katakan, kalau lidah kalian yang keras, jangan kalian katakan lidah orang yang keras, lidah kalian yang keras. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum kita berbicara tentang perbandingan kosakata, izinkan saya untuk membacakan komentar dari warganet Indonesia. Komentar dari Mas Hero Sutrisno Rais. Kalau camilan di kamus Maledes ada tidak Pak Pri? Saya sudah cek ya di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes, kosakata camilan itu tidak ada. Atau mungkin belum ada. Dari Mbak Puji Rahayu. Berarti ahli penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes pekerjaan utamanya adalah metani. Dari kata petan, cari kutu, kamus besar bahasa Indonesia dong. Lalu memistik sedikit dan kemudian dimasukkan dalam kamus mereka. Pokoknya waton bedo, waton suloyo, biar dianggap hebat. Bener. Jadi mereka itu kadang-kadang asal-usul kosakatanya diubah, kadang-kadang hurufnya diubah. Masih ingat kan kosakata bacot? Di mana bacot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah berasal dari bahasa Jawa. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu disebutkan bacot sebagai bahasa Jakarta dan ejaannya bukan bacot, tapi jadi bacut. Dari Mas Frank Siwibowo, Maledes itu kan mengklaim dirinya sebuah bangsa, yaitu bangsa Melayu. Tidak mengenal suku bangsa, meskipun orang-orang di Sabah dan Sarawak tidak sudi dimelayukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kalau mereka mengambil kosakata-kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak mengatakan diambil dari bahasa Indonesia? Mereka bilang dari Jawa, Jakarta, Minang, dan sebagainya. Apakah Jawa, Jakarta, Minang, dan sebagainya mereka anggap itu bangsa? Sungguh ini membingungkan. Nah, benar Mas. Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu ya. Mereka selalu mengatakan bahwa bangsa itu yang mempunyai bahasa, kalau suku tidak mempunyai bahasa. Nah, tetapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes seperti yang ditulis oleh Mas Frank Sibowo ini, itu memang ada kosakata dari Jawa, Jakarta, Minang, Sunda, itu tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Secara implisit mereka mengakui bahwa suku itu mempunyai bahasa. Jadi bukan hanya bangsa yang mempunyai bahasa. Ayo, bingung kan? Dari Nu Duarte, pola yang bisa dibaca ketika Maledes mengangkangi, buka kurung, mencuri, tutup kurung, kosakata dari bahasa Indonesia, rubah beberapa hurufnya supaya terlihat berbeda dari aslinya. Sebagai contoh, bacot jadi bacut. Dan kaburkan asal kata dari daerah mana, dituliskan dari Jakarta padahal aslinya Jawa. Jika ketahuan, pada akhirnya kata sakti berikutnya yang dimunculkan adalah Nusantara versi mereka tentu saja, di mana katanya Indonesia belum wujud waktu itu. Jadi Maledes berpikir mempunyai hak juga untuk mengklaim apapun dari Nusantara. Betul. Dan satu lagi alasan yang diberikan, disesuaikan dengan lidah warga Maledes. Jadi warga Maledes itu tidak terbiasa mengucapkan kosakata bacot, jadi diubah jadi bacut. Alah, lu ngeles aja lo, kayak bajai aja, sen kanan belok kiri. Dari Ultrasomnia, coba bahas tentang definisi Jawa dan suku bangsa lain di Indonesia di dalam Kamus Bahasa Maledes. Coba lihat definisinya. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan menunjukkan beberapa definisi suku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan definisi suku menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Siap-siap untuk ketawa ya. Suku pertama yang ingin saya bahas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah Jawa.
suku yang paling ditakuti oleh warganet Maledes, suku yang sering dikata-katain Jawa itu hama, suku yang katanya bahasanya itu digunakan hanya untuk pergi ke jamban berak oleh warga Maledes. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jawa itu mempunyai 3 definisi. Definisi pertama, suku bangsa yang berasal atau mendiami sebagian besar Pulau Jawa. Kedua, bahasa yang dituturkan oleh suku Jawa. Ketiga, pulau di wilayah selatan Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, di sebelah timur dengan Selat Bali dan Pulau Bali, di sebelah selatan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat dengan Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Itu definisi kosakata Jawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa sih definisi kosakata Jawa menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Jangan kaget. Definisi pertama itu langsung mempunyai kosakata turunan gula Jawa, gula kelapa. Maksudnya gula aren gitu ya. Tembakau Jawa itu sejenis tembakau dari Jawa. Oh my God. Definisi kedua, kosakata Jawa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah asam Jawa, sejenis tumbuhan pokok dan buahnya Tamarindus indica dalam bahasa Latinnya. Definisi ketiga, kosakata Jawa dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes adalah burung Jawa, sejenis burung Aceros plicatus subruficolis. Waduh, opo meneh? Jadi saya mau nanya dong, kan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tertulis banyak kosakata pungutan bahasa Jawa. Jadi yang dimaksud dengan Jawa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu apa? Apakah yang dimaksud itu sama dengan gula Jawa? Ataukah sama dimaksud dengan asam Jawa? Ataukah sama dengan burung Jawa? Atau itu adalah sama untuk dipakai pergi berak ke jamban? Coba tolong tuliskan kepada warganet Maledes, definisi Jawa menurut kamusmu itu apa? Ya, berikutnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Batak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi. Satu, suku bangsa yang mendiami sebagian besar daerah Sumatera Utara. Kedua, bahasa yang dituturkan oleh suku Batak. Kumpulan definisi kedua, Batak itu adalah bahasa sastra yang mempunyai definisi petualang pengembara. Mari kita lihat, apa definisi kosakata Batak menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Itu dituliskan sebagai sastra lama, pengembara, nomad. Sama nggak definisinya dengan kumpulan kedua, kosakata Batak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Artinya apa? Dibolak-balik aja. Yang definisi kumpulan kedua Batak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjadi definisi pertama kosakata Batak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kemudian diberikan contoh, membatak itu adalah mengembara bertualang, kemudian juga mempunyai definisi merompak, menyamun, merampas. Bentar. Kalian ingin mengatakan membatak itu artinya merompak, menyamun, merampas gitu maksudnya ya? Lantas yang definisi pertama, pengembara, nomad ini apa jadinya? Pertanyaan saya. Apakah Batak dengan definisi mengembara, bertualang, merompak, menyamun, merampas itu digunakan di Maledes? Enggak. Udah ngaku aja. Definisi kedua. Batak langsung mempunyai kosakata turunan orang Batak, yaitu orang asli. Asli mana? Wah. Definisi kedua. Suku bangsa yang hidup di Sumatera. Sumatera mana? Utara, tengah, selatan, Sumatera mana? Sumatera itu besar. Lu tahu nggak Sumatera itu lebih besar daripada Semenanjung Maledes?
Dan yang lebih hebatnya lagi, diberikan contoh, bersesalan bagai batak lari. Itu adalah peribahasa, jikalau di dalam suatu kelompok terjadi bencana, maka satu menuduh yang lain yang bersalah. Ini apa hubungannya dengan definisi Batak sebagai orang asli dengan suku bangsa yang hidup di Sumatera? Kamu sekalian ini memang bisa bikin bingung. Nah, sekarang Melayu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Melayu itu adalah suku bangsa dan bahasa di Sumatera, Semenanjung Malaysia, dan di pelbagai daerah di Asia Tenggara. Kemudian, definisi kedua, Melayu itu adalah menjadi layu. Layu sebelum berkembang. Lagu jadul banget itu ya. Nah, yang menarik teman-teman ya, definisi kosakata Melayu menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, teman-teman bisa baca sendiri, nama suatu bangsa dan bahasa terutama di Semenanjung Malaysia. Diberikan contoh, masuk Melayu itu maksudnya mengikut cara hidup orang Melayu. Masuk Melayu itu disamakan dengan masuk Islam. Memelayukan itu dimaksudkan menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu, menjadikan bersifat atau menunjukkan ciri-ciri bahasa Melayu. Kemudian, Melayu istilah ilmiah. Ini maksudnya apa lagi? Kemelayuan, ciri atau sifat yang memperlihatkan kepribadian orang Melayu. Diberikan contoh, suasana kampung yang masih terikat erat dengan tradisi dan adat istiadat kemelayuannya. Golongan yang mau unsur kemelayuan diutamakan. Pemelayuan adalah perihal atau perbuatan dan sebagainya memelayukan. Kemudian ini apa lagi nih? Pemelayuan istilah. Memelayukan berarti Melayu istilah. Gua nggak ngerti maksud lo apa ini. Mengapa ini menjadi menarik, teman-teman? Karena kamus ini sebagai rujukan utama yang paling otentik kan katanya ya. Kalau kita melihat definisi Melayu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, ini dia tidak ada menyebutkan sama sekali Nusantara kan? Betul? Betul. Namun, ketika kita melihat definisi Melayu menurut Kamus Pelajar, di mana seharusnya kamus pelajar itu merujuk kepada Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Rujukan utama kan gitu. Harusnya definisi di kamus pelajar itu merujuk kepada Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Tapi ternyata apa teman-teman? Yang dituliskan itu apa? Nama asal bangsa yang mendiami seluruh daerah Nusantara di Asia Tenggara serta bahasanya. Halo, ini kamus pelajar ini ngarang dari mana? Kan katanya kamus kalian itu rujukan utama yang paling otentik. Nah, ini sekarang kamus pelajar kalian ini ngarangnya dari mana ini? Itu pertama. Yang kedua, nama suku bangsa, terutama sekali di Semenanjung Tanah Melayu. Ini ya, kurang lebih sama dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Pertanyaan saya, definisi pertama Melayu yang tertulis sebagai nama asal bangsa yang mendiami seluruh daerah Nusantara di Asia Tenggara serta bahasanya, ini lu dapat definisinya dari mana? Ngarang dari mana ini? Katanya kan kamus pelajar ini harusnya mengikuti Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides yang menjadi rujukan utama. Jadi kamus pelajar kalian ini merujuk kepada kamus yang mana? Kalau ada yang bisa menjawab, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan marah-marah, biasa aja, nyantai. Kita bawa ketawa-ketawa aja. Kalau lu salah, ngaku salah. Nggak usah stres, nanti kena gangguan jiwa loh. Kosakata yang berkaitan dengan suku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bugis. Suku bangsa yang berasal atau mendiami sebagian besar daerah Sulawesi. Dua, bahasa yang dituturkan oleh suku Bugis. Kumpulan kedua, Bugis itu adalah bahasa Jawa, penganan yang terbuat dari tepung ketan dicampur parutan kelapa muda dengan isian gula merah dan dibungkus daun pisang. Definisi Bugis menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides adalah suku bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia, yang terkenal sebagai pelaut. Kok lu tulis sekarang suku bangsa? Yang tadi yang Jawa, yang Batak, nggak kalian tulis tuh suku bangsa? Kenapa? Kalian takut ya, karena Bugis ini kan adalah asal-usul keturunan raja-raja kalian. Takut ya untuk tidak menuliskan suku bangsa. Takut kualat kan? Ngaku aja lah.
Nama berikutnya untuk suku bangsa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Ambon. Mempunyai 3 definisi. 1. Ibu kota Provinsi Maluku. Yang kedua, suku bangsa yang mendiami daerah Ambon, Maluku. Ketiga, dialek bahasa Melayu yang dituturkan di kota Ambon. Mengapa Ambon ini saya ambil sebagai kosakata terakhir? Ini adalah saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya. Kita kan sering mendengar tuh warganet Maledes mengatakan, oh lidah kita itu kaku, lidah kita itu keras, sehingga tidak bisa berbahasa Melayu. Kan selalu kita dengar seperti itu kan? Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kosakata Ambon di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Definisi Ambon di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tertulis langsung mempunyai kosakata turunan pisang Ambon, sejenis pisang yang besar dan manis. Yang menarik, itu dianalogikan dengan pisang embun. Ini yang saya katakan bahwa sebenarnya yang lidahnya keras, yang tidak bisa mengikuti kosakata asal itu adalah orang Maledes. Kenapa? Jelas-jelas pisang Ambon, mana ada pisang embun? Bisa-bisanya kalian mengatakan itu pisang embun. Apa? Karena huruf A kalian sebutkan E. Dan kalian nggak bisa mengucapkan huruf O, jadinya U gitu. Jadi pisang embun gitu kan. Jadi sebenarnya yang lidah keras itu siapa sih? Orang Indonesia atau warganet Maledes? Kalian tidak bisa ya mengucapkan kosakata Ambon. Pisang Ambon. Memang ada pisang Ambon. Kenapa kalian tuliskan pisang embun? Ini yang saya katakan. Kalau lidah kalian yang keras, jangan kalian katakan lidah orang yang keras. Lidah kalian yang keras. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Ayam hitam telurnya putih mencari